Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktekkan tentang pentingnya nilai kebersamaan. 2. Siswa dapat mengetahui manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. 3. Siswa dapat merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikannya. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa, kata Udin. Hahaha, betul Din, ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah Din, kata Benny. Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi, jawab Lani. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut, akibatnya sekelompok orang tersebut akan berpecah belah dan saling menentang satu sama lain. Tidak akan ada terciptanya keharmonisan dan budaya akan berubah. Dan perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut karena dengan adanya perbedaan, pendapat masyarakat dapat saling bertukar, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling mempelajari budaya lainnya. Berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya, semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya.
Berlandaskan pada keragaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi, Sanggar Tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Dalam kertas gambar A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari Kambang Tigarun di atas. Gunakanlah imajinasimu, warnai dengan rapi. 1. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Sanggar Tari Kambang Tiga Arum beranggotakan orang yang baru masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. 2. Berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Para muda-mudi Kalimantan Selatan. 3. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda karena semua dapat menjadi anggota sanggar tari ini. Buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Keberagaman di sanggar tari Kambang Tiga Arum. Sanggar Tari Kambang Tigarun Kalimantan Selatan adalah salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyalurkan minat, bakat, kemauan, dan kebiasaan dalam menari, baik itu tarian tradisional maupun modern. Keberagaman di Sanggar Tari Kambang Tiga Arum terlihat dari anggotanya yang merupakan orang-orang yang baru mengenal dan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia tari. Selain itu, keberagaman juga dapat dilihat dari para penari yang ada dalam sanggar yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Tampaknya keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Tentu saja saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Pendapatku tentang pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional, yaitu dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki, kita bisa belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan yang lain. Dengan adanya toleransi, maka akan menghindari adanya perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga dengan baik. Dua hal inilah yang menjadi modal penting dalam pembangunan nasional. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Contoh keragaman sosial budaya. Berikut ini adalah contoh keragaman sosial budaya. 1. Keragaman suku bangsa. Suku Jawa dari Pulau Jawa, Batak dan Nias dari Sumatera Utara, Minangkabau dari Sumatera Barat, Sunda dari Jawa Barat, Betawi dari daerah Jakarta, suku Madura dan Tengger dari Jawa Timur, Dayak dari Kalimantan, Sasak dan Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat, Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan, Sentani dan Asmat dari Papua. Selain itu, di Indonesia juga terdapat etnis Cina yang terbagi menjadi Cina Peranakan dan Cina Totok. 2. Keragaman bahasa. Bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat, Betawi dari Jakarta, bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Keragaman rumah adat tradisional. Bolon dari Sumatera Utara, Rumah Gadang dari Sumatera Barat, Joglo dari Jawa, Lamin dari Kalimantan Timur, Tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,
dan Honai dari Papua. 4. Keragaman pakaian adat tradisional, Blangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah, baju surjan dan bangkon dari Yogyakarta, baju teluk belanga dari Riau, ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. 5. Keragaman senjata tradisional, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan, badik dari Betawi, celurit dari Madura, badik dari Sulawesi Selatan, jenawi dari Riau, dan trisula dari Sumatera Selatan. Sebutkan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat. Misalnya untuk menarik para wisatawan asing dan dalam negeri berkunjung dan lain-lain. Isilah dalam kolom berikut ini. Manfaat keragaman sosial budaya. 1. Menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. 2. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. 4. Menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan 5. Menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Terdiri dari judul iklan, tokoh-tokoh iklan, dan naskah iklan. Jumlah pemeran 4 orang. Judul iklan keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Naskah iklan berikut adalah adegan dari sebuah naskah iklan. Dan yang terakhir, kata kunci iklan yaitu keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik, diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Berikut adalah contoh sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Aku sudah melakukan kerjasama yang baik dengan kelompokku. Yang harus aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik yaitu dengan ikut bermusyawarah atau berdiskusi, tidak memaksakan kehendak jika pendapat kita tidak disetujui oleh teman-teman. Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini ya Siti, kata Lani. Betul sekali Lani, namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band, masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis, kata Siti. Betul sekali kamu Siti, manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup, bukan? Jawab Lani. Ya, betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa pula istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita Lani, jawab Siti. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. 2. Menurunkan konsentrasi. 3. Menyebabkan halusinasi. 4. Menyebabkan infeksi kandung kemih. 5. Membuat kulit kusam. Dan 6. Mengganggu fungsi ginjal. Berikut adalah sebuah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Dengan minum air putih yang cukup berarti telah menjaga jaringan dan organ tubuh agar senantiasa berfungsi secara optimal. Dengan minum air putih juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya.
Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.